biasa. Hosana, bagimu hormat, bagimu segala pujian. Kami naikkan padamu, karena Kau yang layak terima segala sembah kami Tuhan. Haleluya, ku muliakan Tuhan. Haleluya, haleluya, glory Hosana, bagimu segala hormat. Kau Raja di atas segala raja, Kau Tuhan di atas segala Tuhan. Ku muliakan, ku agungkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, katakan Yesusku penyelamatku, ya penghibur, ya pelindung. Haleluya. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian yang lebih sungguh lagi, katakan Yesusku penyelamatku. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Katakan Dia penghibur, penghibur, pelindung, menara kekuatan.
biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembahmu. Katakan nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia yang pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Lebih sungguh lagi katakan, nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali katakan, nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Amin. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Katakan sekali lagi, tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, haleluya. Segala pujian, segala hormat kami naikkan padamu Tuhan. Ku percaya Kau Allah yang besar, ku percaya Kau Allah yang dahsyat, bahkan segala gunung segala ciptamu menyembah berlutut di hadapan-Mu Tuhan. Kami naikkan, kami agungkan, karena kami tahu tiada Tuhan yang sama Tuhan. Haleluya. Kau satu-satunya yang berharga bagi hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tak layak di hadapan-Mu. Siapakah kami Tuhan? Tapi kami tahu Kau mengasihi kami tanpa syarat, tanpa balasan. Oh, haleluya, haleluya.
Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih, pagi hari ini kita tahu Tuhan adalah Allah yang besar. Apalagi yang masih menjadi keraguan kita, apalagi yang masih menjadi kekhawatiran kita akan hidup kita. Selain kekhawatiran kita tidak layak di hadapan Tuhan, selain kekhawatiran kita tidak berkenan kepada Tuhan, selain kekhawatiran kita ditolak sama Tuhan. Di saat Tuhan datang kali yang kedua, mari kita mau berbenah diri. Mari kita mau menyelidiki hati kembali. Masih banyak mungkin yang kurang, masih banyak kelemahan dan dosa. Mari kita mau tunduk di hadapan Tuhan. Kita mau berlutut di hadapannya. Meminta Tuhan untuk membentuk karakter kita. Meminta Tuhan senantiasa menggarap kita lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau dahsyat, Engkau baik Bapa. Haleluya, haleluya. Kita mengangkat pujian ini refnya saja dengan lembut. Sebentar untuk doa pembukaan, minta dengan kasih Kristus. Ibu Gembala membawakan kita di dalam doa. Amin. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Amin. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, terima kasih Bapa. Biarlah kehidupan kami senantiasa bersorak-sorai di dalam Engkau. Bukan hanya lewat bibir mulut kami Bapa, tetapi lewat hati kami yang tulus untuk memuji memuliakan Engkau. Dan seluruh hidup kami mau persembahkan untuk mempermuliakan nama-Mu. Pagi ini Bapa, kami bersyukur bahwa kami boleh diberikan kesempatan untuk kembali beribadah bersama dengan jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan. Biarlah kekudusan-Mu ada bersama-sama dengan kami. Sehingga di saat kami memuji-muji Engkau, di saat kami menerima kebenaran firman-Mu, hadirat-Mu ada bersama-sama dengan kami. Hadirat-Mu ada di tempat ini, hadirat-Mu ada di seluruh rumah-rumah jemaat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kehendak Tuhan sendiri yang terjadi. Nama-Mu yang kami permuliakan. Terima kasih Bapa, kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk kembali duduk. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita akan langsung memuji mempermuliakan nama Tuhan. Kembali lagi kita mau pakai seluruh tubuh kita pagi hari ini untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Ya. Haleluya. Oke, kita akan sambut pujian. Datanglah ke baitnya. Haleluya.
Kita mau datang ke bait-Nya Tuhan yang kudus dengan penuh ucapan syukur, dengan hati yang sukacita. Berikan senyummu yang termanis, muliakan Dia. Katakan datanglah, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berindu padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Sekali katakan, datanglah ke bait-Nya, datang ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan, amin, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Katakan, bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersyukurlah, bersyukurlah, amin, kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Katakan, bersyukurlah, bersyukurlah, amin, haleluya. Puji nama Tuhan. Biar lewat pujian ini kita mau senantiasa memiliki ucapan syukur yang berlimpah-limpah kepada Tuhan. Kita tahu bahwa mengucap syukur dalam segala hal bukan suatu hal yang mudah, tapi kita mau belajar dan berjuang sehingga senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya persilakan untuk kembali bangkit berdiri. Belum capek ya Bapak Ibu Saudara, haleluya. Silakan bangkit berdiri kembali. Kita mengangkat pujian, Ku Diberi Kuasa. Haleluya. Kita mau percaya senantiasa kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk menghadapi apapun di dalam hidup kita. Amin. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenanganku, bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sekali lagi tangan puji lebih sungguh, katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia. Ku diberi kuasa, amin, dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Kata bila Allah ada bersamaku,
siapa jadi lawanku? Sekali lagi, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sama-sama katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Amin. Ku berdiri dengan iman di dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Mari langsung katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Biarlah kita senantiasa mau katakan dan mengaminkan bahwa kuasa Tuhan terus mengalir bagi saya dan saudara di rumah masing-masing. Haleluya, puji nama Tuhan. Biar segala pujian, segala kemuliaan boleh menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Tiba waktunya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kembali yang kita rindukan setiap kebenaran firman Tuhan. Walaupun setiap minggu kita dengarkan, bahkan setiap hari kita dengarkan, itu tidak menjadi sesuatu hal yang rutinitas. Itu tidak menjadi sesuatu hal yang biasa-biasa. Melainkan kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau menjadikan itu senantiasa luar biasa kita dengarkan. Karena apa? Berkatnya masing-masing berbeda. Senantiasa firman Tuhan boleh menjadi kebutuhan bagi setiap Bapak, Ibu, jemaat semua yang mendengarkan pagi hari ini. Amin, haleluya. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau angkat pujian. Takkan pernah terlambat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya Yesus. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau perhatikanku. Yesus, Kau pedulikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sekali lagi kita angkat pujian lebih sungguh katakan,
tak pernah terlambat, tak pernah terlambat. Amin. Yesus, Yesus kau. Amin. Sehelai rambutku jatuh, engkau pun tahu. Yesus, kau perhatikanku. Yesus, kau pedulikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Amin. Takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Dengan lembut katakan, takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sekali lagi katakan, takkan pernah mat pertolonganmu. Untuk doa kebenaran firman Tuhan, minta dengan kasih Kristus, Ibu Lia membawakan kita di dalam doa. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, seperti pujian ini Bapa, katakan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami Tuhan. Amin. Engkau Allah yang setia Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Dalam situasi apapun dalam kehidupan kami tahu Tuhan, Engkau senantiasa menopang kami, Engkau senantiasa memberikan kami kekuatan hingga kami mampu berdiri saat ini Tuhan. Kami tahu semua itu karena kemurahan Tuhan, karena kasih setia Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan Bapa, menyenangkan hati-Mu, menyukakan hati-Mu ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, hamba-Mu yang akan membawakan berita firman-Mu Tuhan. Engkau tutup bungkus Tuhan di balik salib-Mu yang kudus. Biarlah semua yang disampaikan hamba-Mu memberikan kekuatan baru bagi kami jemaat-Mu yang ada, memberi jawaban untuk setiap pergumulan jemaat-jemaat-Mu yang ada Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kuasa-kuasa iblis Tuhan yang mencoba-coba mencuri benih firman-Mu. Kami bersatu hati Tuhan, kami hancurkan di dalam nama Yesus Bapa. Kami tahu Roh Allah ada di tengah-tengah kami siang hari ini Tuhan. Waktu yang ada Tuhan, biarlah Engkau ambil alih
Kami serahkan doa kami hanya ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada saat pagi ini kita akan sama-sama menerima kebenaran firman Allah. Tetapi tidak lupa saya menyapa Bapak Ibu semuanya. Shalom. Saya percaya sesuai dengan tema kita pada pagi ini, bahwa damai sejahtera terus ada di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan perkataan saya bahwa kebenaran firman Allah pada saat pagi ini kita angkat tema yaitu damai sejahtera. Pembacaan kita terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-19, Bapak Ibu bisa buka di rumah. Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-41 dan 42. Yang berbunyi demikian, dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di dalam pembacaan di ayat-ayat sebelumnya, menceritakan bagaimana saat Yesus memasuki atau sudah dekat dengan kota Yerusalem, murid-muridnya mengiringinya dengan penuh sukacita, penuh dengan sorak-sorai, menaikkan puji-pujian atas ungkapan mereka yang betapa bangganya mereka bersama dengan Yesus pada waktu itu. Tetapi kita melihat di dalam ayat ini bahwa sangatlah berbeda dengan apa yang dirasakan oleh Yesus pada waktu itu. Dikatakan di dalam ayat yang 41 yang sudah kita baca tadi, bahwa Yesus telah dekat dengan kota itu dan dia melihat kota Yerusalem, ia menangisinya. Kata menangisi di sini itu bukan saja Yesus meneteskan air mata. Dalam bahasa aslinya itu menunjukkan bahwa ada ratapan, ada raungan, ada sesak di dalam dada dan tangisan jiwa yang menderita yang dirasakan oleh Yesus saat dia masuk melihat kota Yerusalem. Kita berpikir, mengapa Yesus menangisi kota Yerusalem? Padahal kota Yerusalem adalah kota yang luar biasa indahnya, kemegahannya, temboknya yang menjulang tinggi dan sebagainya. Yesus menangisi Yerusalem karena orang-orang Yerusalem tidak pernah berubah. Ini, sekalipun sudah diperingatkan, tetapi mereka tidak mau berubah. Dan Yesus sangat mengetahui benar kejahatan dan kebebalan orang-orang yang ada di kota itu. Mereka menolak untuk bertobat dan mereka juga tidak mau menerima keselamatan. Sangat lucu ya, kota yang disebut dengan kota yang penuh dengan damai sejahtera. Bahkan mereka tidak tahu apa yang bisa mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Kalau dikatakan di dalam ayat 42 tadi. Sekalipun Yerusalem itu disebutkan sebagai kota sejahtera, kota damai, kota suci. Tetapi orang-orang yang ada di kota itu tidak memiliki damai sejahtera. Ini. Karena apa? Karena mereka dipenuhi dengan kejahatan. Sehingga apa? Sehingga semuanya itu tersembunyi bagi mereka. Kebebalan, kejahatan yang mereka lakukan tidak sesuai dengan nama kota itu. Sehingga mereka, orang-orang yang ada di dalamnya tidak pernah merasakan damai di dalamnya. Karena apa? Kehidupan yang penuh dengan kejahatan. Di sini Bapak Ibu yang kekasih berbicara tentang damai sejahtera. Itu berbicara tentang aman, tentram, tenang, nyaman.
Dan pada umumnya setiap orang dalam hidupnya menghendaki memiliki kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Saya tidak perlu bertanya, tapi saya percaya kita semua ingin hidup damai sejahtera. Dan untuk memiliki damai sejahtera itu, Bapak Ibu, kebanyakan orang akan mengupayakannya, akan memperjuangkannya supaya dia bisa menikmati yang namanya damai sejahtera. Mereka berupaya dengan apa? Dengan bekerja keras, mengumpulkan apa? Harta dengan banyak, menabung dengan banyak supaya apa? Mereka mengalami sejahtera. Mereka juga bisa apa? Mengupayakan dengan apa? Dengan berlibur. Kalau sudah selesai di dalam negeri berlibur, akan keluar negeri berlibur. Karena mereka memiliki, punya. Dan itu untuk apa? Tujuannya untuk supaya mereka menikmati yang namanya damai sejahtera. Ada juga yang mengupayakan dengan apa? Dengan kulineran. Atau menggunakan barang-barang yang bermerek supaya hati mereka penuh dengan damai sejahtera. Atau dengan apa? Dengan tubuh yang sehat. Mereka mengupayakan supaya tubuhnya sehat terus. Supaya apa? Supaya bisa menikmati yang namanya damai sejahtera. Apapun yang diupayakan manusia di bumi, seperti memiliki harta yang banyak, berlibur, kulineran, hidup sehat dan sebagainya, itu tidak salah. Karena manusia itu harus bertanggung jawab atas kehidupannya di bumi. Tetapi di sini apapun yang ada, yang dinikmati, yang kita peroleh di bumi ini, itu tidak akan pernah menjamin kita memiliki damai sejahtera yang sejati. Karena bisa saja kita saat berlibur hati senang. Tapi apakah bisa menjamin setelah selesai berlibur kita masih bisa senang, damai sejahtera, nyaman, aman dan sebagainya? Tidak. Itu sebabnya dikatakan apapun yang kita rasakan di bumi itu semuanya terbatas. Nah, jadi apa? Damai sejahtera yang sesungguhnya itu adalah berasal daripada Tuhan. Coba Bapak Ibu kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 27. Dikatakan bahwa damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Ingat, bahwa apa yang Tuhan berikan, damai sejahtera yang Tuhan berikan itu tidak seperti yang dunia berikan. Karena kalau dunia memberikan damai sejahtera itu sementara, tidak kekal. Itu sebabnya dikatakan janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi damai sejahtera yang sejati itu hanya dapat kita miliki, saya miliki, Bapak Ibu miliki adalah di dalam Kristus Yesus sebagai sumber dari damai sejahtera kita. Dan perlu kita ketahui Bapak Ibu, dalam hidup ini ada banyak hal yang membuat damai sejahteraku, damai sejahteramu bisa hilang. Bisa tidak ada. Bahkan di dalam Lukas tadi katakan bisa tersembunyi dari kita. Ini banyak hal, keadaan-keadaan di dunia ini yang bisa membuat damai sejahtera. Kalau kita gantungkan damai sejahtera kita bukan kepada Tuhan. Ini perlu kita ingat. Saat kita tidak menggantungkan damai sejahtera kita di dalam Tuhan, maka di dunia ini banyak hal yang dapat membuat damai sejahtera kita menjadi tersembunyi, hilang atau tidak ada. Apa? Dosa atau pelanggaran. Dosa atau pelanggaran itu membuat damai sejahtera kita hilang karena apa? Karena dosa dan pelanggaran membuat saya dan saudara memiliki jarak dengan Tuhan. Saat kita memiliki jarak dengan Tuhan, akibatnya kehidupan ini tidak ada ketenangan. Yang ada hanyalah kegelisahan, yang ada hanyalah ketakutan. Makanya kebanyakan orang kalau sudah mulai ada pelanggaran di dalam dirinya, sudah mulai keluar.
menjauh dari Tuhan. Padahal seharusnya tidak boleh seperti itu. Justru kalau dia menyadari dia ada pelanggaran, cepat-cepat berbalik. Apalagi yang membuat damai sejahtera kita menjadi tersembunyi atau tidak ada? Kekhawatiran. Kekhawatiran di dalam hidup ini itu membuat damai sejahtera bisa hilang dan tidak ada. Dan kekhawatiran kenapa? Banyak sekali orang memiliki kekhawatiran sehingga membuat hidupnya tidak ada damai sejahtera. Kekhawatiran ini sama dengan apa? Tidak mempercayai Tuhan. Kekhawatiran ini sama dengan apa? Meremehkan Tuhan, menghina Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Bahwa Tuhan yang pegang kendali atau kontrol dalam hidup saya dan saudara. Saya yang berkata seperti ini, saya juga sering jatuh bangun dalam hal ini. Tetapi kita mau diajar bahwa saat kita ingin memperoleh damai sejahtera dari Kristus, kalau kita masih ada di dalam kekhawatiran, maka damai sejahtera itu tidak kita miliki. Itu sebabnya orang yang hidupnya membuat damai sejahtera bisa hilang saat dia memiliki kekhawatiran yang berlebihan. Ini. Atau apalagi? Terlalu banyak keinginan. Ini. Yang membuat seseorang memiliki damai sejahtera menjadi hilang, tersembunyi dan tidak ada karena terlalu banyak keinginan. Keinginannya terlalu banyak. Nah, saat keinginan itu terlalu banyak dan dia tidak mampu mencapai keinginannya itu satu persatu, otomatis bisa membuat dirinya jadi apa? Tidak nyaman. Bisa menjadi hidupnya apa? Tidak tenang. Karena apa? Apa yang dia inginkan, apa yang dia mau itu tidak tercapai dalam hidup ini. Pemazmur Asaf mengungkapkan dalam Mazmur 73 katakan apa? Bahwa selain Tuhan tidak ada yang diingini di bumi. Biarlah ini yang menjadi kerinduan saya dan saudara. Bahwa selain Tuhan tidak ada yang kita ingini di bumi. Arti katanya apa? Tuhan cukup bagi kita. Bisa enggak kita seperti itu? Nah, orang yang damai sejahteranya tidak ada, hilang dan tersembunyi karena terlalu banyak keinginan-keinginan di dalam dirinya. Tetapi coba kalau Tuhan cukup baginya, sekalipun banyak hal di hadapannya, sekalipun keinginannya tidak terpenuhi semuanya, tetapi karena Tuhan cukup baginya, maka dia tetap akan memiliki ketenangan dan damai sejahtera. Ini. Dan yang berikutnya apalagi? Orang sampai hilang damai sejahtera. Sampai damai sejahteranya tersembunyi dan dia tidak mengalami damai sejahtera. Karena memikirkan hal-hal yang tidak penting. Ini loh. Sesuatu yang tidak harus dipikirkan. Nah ini kebanyakan sering terjadi di kalangan ibu-ibu. Kan? Anak-anak muda juga bisa. Dan semua kalangan bisa menghadapi ini. Terlalu memikirkan hal-hal yang tidak penting. Yang seharusnya yang tidak dipikirkan itu malah dipikirkan. Mungkin masalahnya cuma A. Tapi dia sudah memikirkan sampai kepada Z. Dan itu yang membuatnya menjadi tidak ada damai sejahtera. Hilang damai sejahteranya, hilang sukacitanya. Enggak ada sesuatu. Sehingga hidup ini sepertinya sudah susah. Dia yang paling susah, dia yang paling menderita. Nih. Kita boleh menjadi orang yang bertanggung jawab di bumi ini. Kita harus memikirkan apa yang menjadi persoalan kita dan kita selesaikan dengan tanggung jawab. Tapi bukan berarti itu menguras pikiran kita. Ini firman ini untuk saya Bapak Ibu. Bukan berarti menguras pikiran kita, menguras tenaga kita, menguras sukacita kita sehingga kita tidak ada damai di dalamnya. Itu sebabnya mari kita mau tidak memikirkan hal-hal yang tidak penting. Biarlah kita mau memikirkan hal-hal yang penting, ya. Nah,
Untuk itu Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan belajar ada 3 poin. Ada 3 poin, waduh anak-anak yang di gereja sudah mulai noleh-noleh, waduh panjang nih ya. Ada 3 poin untuk menikmati damai sejahtera yang bersumber dari Tuhan itu. Yang pertama kita harus apa? Yang pertama, agar kita bisa menikmati damai sejahtera yang bersumber dari Tuhan. Bukan damai sejahtera yang bersumber dari apa yang kita miliki. Bukan berdamai sejahtera yang bersumber dari kesenangan-kesenangan yang kita rasakan di bumi. Tapi damai sejahtera yang bersumber dari Tuhan akan kita nikmati saat yang pertama. Yaitu kita mau membangun terus hubungan kita dengan Tuhan ini. Kita bangun terus hubungan dengan Tuhan. Kata terus di sini berarti tidak boleh putus, tidak boleh berhenti. Yang arti katanya apa? Bahwa kita hidup dalam hadirat Tuhan. Nah, hidup dalam hadirat Tuhan ini lewat jam-jam doa kita, lewat kita membaca kebenaran firman setiap saat dan menghidupi firman di dalam diri kita. Jadi bukan cuma dibaca. Orang yang hidupnya terus berhubungan dengan Tuhan, ada di dalam hadirat Tuhan, maka dia akan menghidupi dirinya dengan kebenaran firman. Yaitu dengan cara apa? Dengan menjaga hati dan pikiran kita senantiasa. Ini, membangun hubungan terus dengan Tuhan. Baik lewat jam-jam doa, membaca firman, menghidupi firman. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 8 katakan apa? Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, orang yang membangun hubungannya tuh dengan Tuhan terus, itu bukan berarti dia gak punya masalah. Justru semakin dia dekat dengan Tuhan, semakin dia membangun hubungannya dengan Tuhan, maka dia akan menerima pengujian, penggarapan terus demi hari. Tetapi bukan berarti membuat dia terputus hubungannya dengan Tuhan. Membuat damai sejahteranya tidak ada. Tetapi dia akan tetap menikmati damai sejahtera itu dengan ada hubungan dengan Tuhan. Yang dia pikirkan hanyalah yang terbaik, yang termulia. Yang dia pikirkan hanyalah surga. Ini kan manis didengar, mulia, yang adil, yang suci. Itu kan perkara surga. Ini. Dan lewat apa lagi orang membangun hubungan? Apapun yang dilakukan. Setelah dia setia doa, jam doa, membaca, menghidupi firman. Dan apapun yang dilakukannya, semuanya itu hanya untuk Tuhan. Jadi orang yang membangun hidupnya dengan Tuhan itu bukan hanya doa, ingat. Bukan hanya baca firman, tapi dia akan menghidupi firman di dalam dirinya, sehingga apapun yang dia lakukan, apa yang dia perbuat, semuanya itu untuk Tuhan. Yang dasarnya hanyalah Tuhan dan Tuhan semata-mata. Ini yang pertama. Dan yang kedua, orang yang menikmati damai sejahtera, untuk menikmati damai sejahtera yang bersumber dari Tuhan, yang kedua kita apa? Kita harus selalu bersyukur. Ini. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18 katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sulit nggak mengucap syukur? Sulit. Kalau mengucap syukur karena umur panjang, gampang. Mengucap syukur karena dapat rumah baru, gampang. Kalau mengucap syukur karena lulus dari sekolah, gampang. Mengucap syukur karena berkatnya bertambah, gampang. Tetapi saat kita diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, di situ kita diajar untuk bersyukur. Bisakah? Saat menghadapi berbagai macam proses dalam hidup ini, kita diingatkan untuk tetap bersyukur.
Karena dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang arti katanya baik atau tidak baik keadaannya, senang atau susah, sakit atau sehat, kekurangan atau kelebihan, kita harus mengucap syukur. Ada masalah atau tidak ada masalah, kita juga tetap mengucap syukur. Karena apa? Karena mengucap syukur itu adalah sesuatu yang dikehendaki Allah atau yang diinginkan oleh Allah. Nah, saat hidupku dan hidupmu menghadapi keadaan apapun dan ada rasa syukur, ada hidup bersyukur, di situ kita akan terus menikmati. Orang yang menikmati damai sejahtera dari Tuhan, maka hidupnya tidak akan pernah berhenti untuk bersyukur. Yang ketiga, terakhir. Orang yang menikmati damai sejahtera, maka yang ketiga adalah apa? Kita harus menyadari bahwa dunia ini bukanlah tempat, bahwa dunia ini hanyalah tempat sementara kita. Orang yang akan menikmati damai sejahtera di dalam Tuhan, maka dia akan menyadari bahwa dunia ini hanyalah tempat sementaranya, bukan tempat abadinya. Nah, kalau dunia ini tempat sementaranya, maka apapun yang ada di dunia ini, dia nggak terikat. Coba kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 30 sampai 31. 1 Korintus pasal yang pasal 7 ayat 30 sampai 31 katakan demikian. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Ayat 31, pendeknya orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Ini loh Bapak Ibu. Arti katanya apa? Bahwa semua yang ada di dunia ini, semua yang kita miliki di dunia ini, dan semua yang kita alami di dunia ini, tidak ada yang abadi. Semuanya akan kita tinggalkan. Itu sebabnya kita jangan terikat di dalamnya. Jadi saat engkau bergembira, itu bukan membuat ikatan, bukan mengikat engkau sampai engkau merasa ada kepuasan tinggal di bumi ini. Atau saat engkau menghadapi masalah di bumi ini, engkau terikat dengan masalahmu. Ingat bahwa dunia ini hanyalah sementara kita tempati. Tempat yang sebenarnya adalah kehidupan kekal kita nantinya. Di langit baru dan bumi baru. Itu sebabnya damai sejahtera kita tidak boleh hanya karena keadaan yang ada di sekeliling kita. Tetapi damai sejahtera kita itu hanyalah karena apa? Karena Tuhan. Jadi saat aku menggunakan sesuatu berkat Tuhan, aku tetap bersyukur bahwa itu semua karena Tuhan. Bukan sesuatu yang harus kubanggakan. Nah, saat apa yang kuinginkan tidak terjadi, maka membuat kehidupanku menjadi rusak, menjadi tidak tenang, menjadi tidak ada sukacita. Ini yang Tuhan tidak mau. Jadi mari Bapak Ibu yang kekasih, hari-hari ini kita mau terus, kita tidak tahu keadaan-keadaan yang terjadi. Dari satu seminggu ini saya katakan di dalam voice note, di dalam pelayanan renungan firman, bahwa kita tidak tahu hari esok kita seperti apa. Kita tidak tahu kehidupan ini seperti apa. Tetapi kita diajar, kita diingatkan. Untuk apa? Untuk terus hidup di dalam kebenaran. Untuk terus berbenah diri. Nah, saat kehidupan kita berbenah diri, pastinya kita akan menemukan, mendapati kehidupan kita mengalami proses demi proses. Tetapi proses yang kita hadapi itu sebenarnya supaya apa? Supaya kita terus mengalami Tuhan. Supaya kita menjadi indah di hadapan Tuhan.
Itu sebabnya jangan biarkan prosesku dan prosesmu, apapun yang diperhadapkan di dunia ini, membuat damaiku dan damaimu menjadi hilang. Karena damaiku dan damaimu itu bukan karena keadaan, bukan karena situasi, bukan karena apapun yang kita miliki, tetapi damaiku dan damaimu itu berasal daripada Tuhan. Jadi sekalipun kita tidak memiliki apapun, sekalipun hidup kita banyak sekali menghadapi persoalan dan masalah, sekalipun kita tidak memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan secara manusia, hidup kita mungkin penuh dengan perjuangan, penderitaan, mau besok makan aja nggak ada. Tetapi karena damai sejahtera kita itu dari Tuhan, maka itu tidak akan pernah tergantikan dengan keadaan-keadaan di sekeliling. Itu sebabnya Bapak Ibu, mari gantungkan damaiku, damai sejahteraku dan damai sejahteramu hanya kepada Tuhan. Jadi sekalipun kita menghadapi proses, sekalipun kita diperhadapkan dengan masalah, sekalipun kita diperhadapkan dengan tantangan, ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi miliki damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Kesimpulan kebenaran firman Allah pada pagi ini, bahwa menikmati damai sejahtera bukan berarti hidup harus ada dalam kondisi baik atau aman. Melainkan setiap keadaan apapun, orang percaya akan menikmati damai sejahtera itu. Karena apa? Karena damai sejahtera kita adalah Tuhan Yesus. Damai sejahtera kita adalah Tuhan Yesus. Damai sejahtera kita berasal dari Tuhan Yesus. Dan untuk itu teruslah bersukacita, teruslah hidup di dalam kehendak-Nya. Amin. Puji nama Tuhan, demikianlah kebenaran firman Allah pada saat hari ini. Dan pada kesempatan ini juga Bapak Ibu, tidak lupa saya menyampaikan selamat ulang tahun kepada Ibu Wildia. Dan juga selamat ulang tahun buat anak kekasih Shirley, anak dari Ibu Wiwin ya. Biarlah di usia yang bertambah, Ibu Wildia, anak Wiwin, anak Shirley semakin hari semakin melekat dengan Tuhan. Dan saya tetap mengajak, menghimbau kita semua yang ada, mari berjuang terus untuk tetap hidup di dalam Tuhan. Berjuang terus untuk mempercantik hidup kita sehingga saatnya nanti Tuhan melihat kita dan Dia pun tersenyum dengan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita akan masuk di dalam doa. Kita akan sama-sama berterima kasih buat kebenaran firman Allah. Bapakku yang baik, aku bersyukur pada saat pagi ini Tuhan. Kami bersama dengan jemaat-jemaat yang ada di rumah. Kami menikmati kebenaran firman-Mu Tuhan. Mengajar kami, mengingatkan kami bahwa damai sejahtera kami bukanlah pada apa yang kami miliki, bukan kepada keadaan yang ada di sekitar kami, tetapi damai sejahtera kami adalah bersumber daripada Engkau semata-mata. Dan saat damai sejahtera kami bersumber daripada Engkau Bapa, di dalam setiap keadaan apapun yang datang dalam kehidupan kami, itu tidak akan pernah mengurangi sukacita kami. Itu tidak akan pernah menghabiskan damai kami Bapa, tetapi kami terus akan mengalami damai sejahtera-Mu. Bapa, ini memang tidak mudah, tapi biarlah sesuai dengan firman-Mu. Untuk itu kami mau terus membangun hubungan dengan Engkau setiap hari Bapa. Sebab setiap hari kami mau menikmati damai-Mu. Dan orang-orang yang mampu menikmati damai sejahtera daripada-Mu, orang-orang itu adalah yang hidup di dalam kehendak-Mu. Kami mau bersyukur, kami mau tetap melihat bahwa hidup kami di bumi ini hanyalah sementara. Jadi kalaupun ada kesusahan, ada masalah, ada penderitaan, itu akan kami tinggalkan. Karena sesungguhnya tempat kami adalah kehidupan yang damai bersama dengan Engkau di kekekalan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami terus mau berjuang.
Berkati seluruh jemaat-jemaat-Mu yang hadir pada saat pagi ini menerima firman-Mu. Baik anak-anak kecil, baik remaja, pemuda, baik Tuhan orang dewasa maupun lansia. Biarlah setiap kebenaran yang kami terus terima itu mengerjakan dalam kehidupan kami. Kami tidak akan pernah menyerah. Jadikan jemaat-jemaat-Mu di tempat ini menjadi jemaat-jemaat yang hidup di dalam kehendak-Mu Bapa. Itulah yang menjadi kerinduanku sebagai hamba-Mu Bapa. Sehingga saatnya nanti kami akan bersama-sama bertemu kembali di langit baru dan bumi baru. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati kami pada saat pagi ini. Dan saatnya Tuhan, kami juga teringat bagi Ibu Wildia bersama dengan anak kekasih Shirley yang Tuhan sudah tambahkan usianya. Biarlah Tuhan pakai mereka semakin hari untuk tetap terus mengandalkan Tuhan. Biarlah dalam kehidupan mereka di hari-hari yang ada, mereka terus setia dengan Tuhan, menjadi umat-umat-Mu yang terus hidup di dalam kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saatnya kami akan menerima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah tanganmu, bukalah hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu, menjagamu, memeliharamu dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah ibadah kita pada pagi ini Bapak Ibu. Saya percaya damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kita semua yang ada. Shalom. Shalom. Saudara terkasih, ketika mujizat sedang terjadi dalam hidup kita, sakit disembuhkan, berkat begitu melimpah, akan dengan sangat mudah kita berkata, Tuhan, Engkau baik, Tuhan, Engkau sangat baik bagiku. Namun, bagaimana ketika semua hal itu tidak terjadi dalam hidupmu? Bagaimana dengan setiap tarikan dan hembusan nafas